targetnya dia membuat salon, dan ini sudah digunakan untuk semua kegiatan yang berada di lingkungan pondok pesantren. Jadi menggambar manual, setelah menggambar manual sudah bisa, setelah itu baru menggambar di digitalnya. Jadi alhamdulillah ini sudah mendapatkan alat-alat yang sudah sesuai dengan standar dari PT Telkom. Mobil yang dirakit anak-anak. Jadi khusus ini mobil produk SMK, ini khusus bongkar pasang. Mobil ini sudah dibongkar beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tristan dan para pemerhati SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada di SMK Raudatul Muftadiin Balai Kambang Kabupaten Jepara, dan SMK ini berbasis pondok pesantren, mengembangkan 6 kompetensi atau 5 kompetensi unggul di sini. Di antaranya adalah TKJ, otomotif, busana, boga, dan animasi. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di sini mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mari kita lihat. Siang ini kita ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz Arif Muzaki. Pak Arif, konsep pengembangan SMK berbasis pondok ini seperti apa, Pak Arif? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Balai Ristan. Alhamdulillah untuk SMK yang berada di Ponpes Raudatul Muftadiin ini memang sejak awal kita konsep dengan pondok pesantren adalah semua siswa wajib mondok atau berasrama. Maka hashtag yang kita punya adalah yo ngaji, yo teknologi. Di mana pada pengembangan, melihat perkembangan pada zaman saat ini, kita memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa anak-anak harus kita bekali dengan teknologi. Tapi jangan sampai kita itu meninggalkan konsep pesantren, di mana konsep pesantren ini justru yang lebih penting untuk penanaman akidah, penanaman ketauhidan, dan juga kebersamaan, kebangsaan, dan NKRI. Sebab dari awal berdirinya lembaga pendidikan tidak bisa dipungkiri sejarah pendidikan tertua adalah lembaga pesantren. Maka dari itu lembaga pesantren yang berada di Raudatul Muftadiin ini seiring dengan berjalan waktu juga mengembangkan di SMK yang notabene adalah pengembangan pada teknologi. Oke sahabat, setelah ini kita akan menuju ke bengkel di mana anak-anak kita dididik dan dilatih, dan kita akan lihat apa saja yang ada di sana. Kita di ruangan produksi TAP, ya, teknik audiovisual. Anak-anak kita membuat banyak peralatan termasuk sound di sini. Pak Kepala, konsep pengembangan
di TAV ini seperti apa? Untuk saat ini kita berada di lab TAV. Ini merupakan hasil karya dari anak-anak, murni dari anak-anak, dan ini dari anak-anak untuk anak-anak. Dalam arti prakteknya dia membuat salon, dan ini sudah digunakan untuk semua kegiatan yang berada di lingkungan pondok pesantren, baik kegiatan yang bersifat kecil atau yang bersifat sedang. Kita menggunakan fasilitas yang ada di TAV, dan ini memang kompetensi yang bisa dibanggakan karena mulai dari nol dia merakit sendiri, dan yang mengoperasionalkan juga dari anak-anak sendiri. Ini merupakan produk-produk. Terus ini ada yang seperangkat, ini yang sering kita pakai ini. B1 ini adalah balai kambang one. Jadi disingkat B1 adalah balai kambang. Jadi kalau SMK kita Rodotul Muftadiin lebih terkenalnya dengan SMK balai kambang. Maka ini adalah B1 audio system. Ini karya anak-anak dari anak-anak TAV. Oke sahabat, kawan-kawan industri dan dunia usaha, kompetensi audio video merupakan salah satu kompetensi unggul di SMK ini, dan mari kita dukung terus, kita kembangkan terus sumber daya yang ada di sini untuk kepentingan tidak hanya pembangunan lokal, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana mendorong sumber daya manusia yang ada di sini untuk berkiprah lebih luas untuk pembangunan nasional. Kita akan lihat lab yang lain. Kompetensi-kompetensi yang dikembangkan di Rodotul Muftadiin adalah kompetensi-kompetensi yang menjadi prioritas di bidang ekraf. Kita akan lihat laboratorium animasi dan laboratorium TKJ yang ada di Rodotul Muftadiin. Sahabat Tristan, ini lab animasi SMK Rodotul Muftadiin, dan ini sudah menghasilkan banyak produk. Kebetulan di sini juga ada ketua jurusan yang sekaligus menjadi penanggung jawab dari lab ini. Ya, kita bersama Pak Eki Lani. Ya, Eki Lani. Di sini penanggung jawab animasi. Proses pembelajaran yang dilakukan di animasi, khususnya di pembelajaran praktek ini seperti apa? Untuk proses pembelajaran praktek di jurusan animasi ini itu mengutamakan animasi 2D dan 3D. Jadi fokus ke pengembangan animasi 2D dan 3D saja. Untuk teori juga diberikan. Dan proses pertama awal yaitu paling utama yaitu prosesnya menggambar. Jadi menggambar manual. Setelah menggambar manual sudah bisa, setelah itu baru menggambar di digitalnya menggunakan beberapa aplikasi, ada Corel, Photoshop, dan Adobe Flash. Selama pandemi 2 tahun ini, ya, 2 tahun kemarin yang udah lewat ini, anak-anak pasti kan mengalami kesulitannya, paling tidak ada hal yang terlewat. Nah, gimana untuk mengejar ketertinggalan itu? Untuk mengejar ketertinggalannya itu, kita pertama kali pas waktu pandemi itu kita mengadakan proses pembelajaran daring dari lewat rumah, jadi jarak jauh pembelajarannya. Gitu. Ada kendala apa yang? Kendalanya paling anak lama untuk mengumpulkan tugas gitu aja. Seperti itu sih. Oke sahabat, kita akan lihat di laboratorium yang lain, masih di animasi. Kita berada di studio animasi SMK Rodotul Muftadiin. Ya, di sini anak-anak kita dilatih untuk menguasai berbagai teknik di dalam pengembangan animasi. Kita udah tahu bahwa di sini juga terutama dikembangkan adalah animasi 2D dan 3D, dan mungkin nanti akan berkembang ke 4 dimensi. Ya,
Pak Kepala Sekolah, ini konsep yang dikembangkan atau yang digunakan untuk mengembangkan studio ini seperti apa? Kami mencoba untuk mengembangkan pembelajaran animasi dengan mengembangkan studio-studio yang memang diperlukan untuk animasi seperti studio rekaman dan yang lainnya, karena ini memang sangat mendukung. Sebab kalau animasi tanpa adanya studio rekaman yang memadai, hasilnya kurang maksimal. Hasil-hasil yang sudah diproduksi oleh anak-anak ini yang kemarin itu masih manual sebelum kita mempunyai studio animasi. Tapi setelah adanya studio ini, alhamdulillah untuk hasil itu lebih maksimal, karena ini memang suatu kebutuhan dalam pembelajaran. Jadi kalau memang SMK berbasis industri, kita coba bagaimana industri itu bisa berkembang lah, kita mencoba ke arah situ. Maka dengan pihak-pihak industri juga kita sering komunikasi, kita juga sering konsultasi bagaimana pengembangan pendidikan yang bisa menunjang untuk kebutuhan industri dengan link and match-nya itu. Pak Kepala, ini kan kalau kita lihat secara umum, ini kan berada di bawah satu naungan besar, payung pondok pesantren. Nah, kontribusi SMK dan khususnya di bidang animasi ini terhadap perkembangan pondok secara keseluruhan seperti apa? Ya. Kalau di animasi ini kan memang dibutuhkan keahlian khusus, imajinasi yang sangat kuat. Jadi dari imajinasi anak-anak itu, dia bisa mempunyai gambaran secara luas apa yang akan dilakukan anak-anak itu nantinya. Khususnya kalau dengan kontribusi dengan pondok pesantren, kita sering memanfaatkan anak-anak animasi untuk membuat video atau membuat film-film pendek atau membuat istilah desain-desain yang biasa ketika ada acara di pondok pesantren. Itu yang bergerak adalah anak animasi. Oke, kita akan lihat lab selanjutnya. Tetap di Balai Ristan. Oke, sahabat Ristan, para pemerhati pendidikan SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Kali ini kita sedang di laboratorium TKJ. Di sini anak-anak kita dididik dan dilatih untuk menguasai berbagai hal terkait dengan pengembangan sistem dan jaringan komputer. Bisa merasakan nikmat dunia. Di sini ada Ibu Zubaidah, penanggung jawab dari lab dan kajurnya juga sekaligus. Bu Zubaidah, bagaimana konsep pembelajaran yang diterapkan di jurusan TKJ ini? Ya. Jadi untuk jurusan TKJ ini, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan PT Telkom. Jadi kita sudah menyelaraskan kurikulumnya dari TKJ sudah selaras dengan Telkom. Jadi apa yang kurikulum yang ada di Telkom kita adopsi di sini. Jadi alhamdulillah ini sudah mendapatkan alat-alat yang sudah sesuai dengan standar dari PT Telkom. Salah satu pembelajarannya yaitu mengenai instalasi fiber optik, jaringan fiber optik, dan alhamdulillah sudah kita terapkan di desa sebelah, di desa sekitar sekolahan. Kita sudah menyalurkan internet di desa sekitar sekolahan, desa Jatisari. Oh, mengembangkan jaringannya sampai ke sana ya? Oke. Nah, ini kan selama ini kan pasti juga anak-anak kita dikirim untuk PKL misalnya. Kemana mereka dikirim PKL? Untuk sementara ini kita kemarin ngirimkan PKL-nya di PLC Telkom. Kemudian alhamdulillah ada 10 anak itu sudah mendapat beasiswa di Bitsped Network Jakarta. Di situ dia ada training Cisco. Dan alhamdulillah semuanya kemarin sudah mendapatkan pelatihan dan sudah ada sertifikat network esensial.
Ya. Gitu ya. Selama masa pandemi kemarin pasti ada kendala dong ya waktu mengembangkan pembelajaran praktek ini. Selama pandemi kemarin, alhamdulillah tidak ada kendala. Soalnya anak didik kita kan di asrama semua. Oh, di asrama semua, jadi mereka juga tetap harus masuk Tetap gitu ya. masuk, ya. Oke. Ini hal yang saya kira positif untuk model pendidikan yang kita kembangkan, terutama di pondok-pondok, di mana anak-anak kita ini hampir tidak mengalami kevakuman, berbeda dengan di sekolah-sekolah yang reguler. Nah, mari kita dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia dan khususnya SMK di Balai Kambang ini. Kita akan lihat bagaimana SMK ini berkiprah dan bagaimana lab-lab yang lain dikembangkan. Ini bengkel otomotif yang dimiliki oleh kawan-kawan di Raudatul Muftadiin ya, dan mereka sudah menghasilkan salah satu mobil listrik dan ini sangat membanggakan. Ya, ini luar biasa ya, bengkelnya cukup memadai, dan bagaimana mengembangkan bengkel ini untuk kepentingan pembelajaran ya. Untuk bengkel ini dari jurusan otomotif sendiri kita bekerja sama dengan dua perusahaan besar yang paling inti, yaitu di Astra. Alhamdulillah kita termasuk anak buah Astra. Anak buah Astra Inter bersama Daihatsu PPD, dan itu kita sudah sinkronisasi kurikulum dan kita sudah standar bengkel ini adalah standar Daihatsu, sudah standar Daihatsu. Ini yang kita kembangkan. Yang kedua dengan PT MKP. PT MKP itu adalah salah satu anak perusahaan dari PLTU, di mana PT MKP ini bergerak khusus untuk mobilisasi mobil listrik. Dan alhamdulillah kami dapat kepercayaan dari PT MKP untuk kerjasama khususnya pengembangan mobil listrik. Makanya tahun ini kemarin kita dapat kepercayaan menjadi teknisi di sana dengan proyek 15 unit mobil listrik, dan itu bisa dikerjakan anak-anak sesuai dengan surat perjanjian yang kita terima. Nah, untuk pembelajaran sendiri, di samping kita mendatangkan guru tamu dari perusahaan, dari guru-guru kita sendiri juga kita gembleng tentang pengetahuan baik dari segi kompetensi bekerja sama dengan Astra ataupun dengan mobil listrik, pengembangan di mobil listrik. Untuk yang mobil listrik kita juga didampingi dari UNES yang mengembangkan teknologi mobil listrik itu. Dan ini untuk khusus yang mobil ini adalah kita kerjasama dengan Estima. Ini adalah mobil yang dirakit anak-anak. Jadi khusus ini mobil produk SMK ini khusus bongkar pasang. Mobil ini sudah dibongkar beberapa kali, bongkar total terus dikembalikan lagi. Kebiasaannya kalau pembelajaran yang lain kemungkinan anak itu cuma tahu dasar-dasarnya, tapi ini mobil bongkar total terus dipasang kembali lagi. Ini menggunakan tim, jadi 15 anak dengan waktu 2 minggu membongkar sama masang sampai jadi kembali lagi. Ya, oke, sahabat Tristan dan para pemerhati pendidikan SMK dan pendidikan vokasi, ini salah satu produk dari SMK, mobil SMK. Kita lihat ada logonya di sini, ya. Ya, ini akan terus kita kembangkan, dan kawan-kawan dunia usaha dan dunia industri, kami mengundang kawan-kawan untuk datang ke Raudatul Muftadiin, Balai Kambang, Kabupaten Jepara. Mari kita kembangkan potensi anak-anak yang ada di sini. Kita bangun
sumber daya yang ada di sini, khususnya di bidang otomotif. Kita akan lihat mobil listrik ya setelah ini ya, karena di samping mobil yang ini juga ada mobil listrik yang dikembangkan oleh anak-anak. Sahabat, para pemerhati pendidikan SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, dan juga para pengambil kebijakan di Balai Kambang, khususnya di SMK Muftadiin, mereka mengembangkan mobil listrik yang diberi nama SMK EV atau Electric Vehicle. Nah, kebetulan ini anak-anak muda yang ada di sini, ya, para mahasiswa ikut terlibat dalam pengembangan mobil listrik ini. Tentunya ini di bawah payung Pondok Pesantren Balai Kambang, Rodatul Muftadiin Balai Kambang. Dan ini ada Mas Puji dan timnya membantu anak-anak kita di sini untuk mengembangkan mobil listrik ini. Konsepnya seperti apa, Mas? Ya, jadi dalam pelaksanaannya ini kita kerjasama. Jadi antara tim dari UNES bersama dari tim santri dari Balai Kambang. Nah itu kita dari UNES ada 6 orang, nah dari Balai Kambang itu ada 25 santri. Nah itu kita kerjakan bareng. Nah ini target sebenarnya selesai itu 6 bulan dulu. Cuma ternyata bisa kita selesaikan dalam 4 bulan. Nah gitu. Ini sudah diuji coba? Sudah. Nah ini sudah diuji coba untuk kemarin kita uji coba di lapangan Gebering Kidul. Itu ini ada 3 macam kecepatan, low, medium, dan high. Nah untuk low itu kecepatannya bisa sampai 25 km per jam. Kemudian untuk medium bisa sampai 30 km per jam. Sedangkan yang high itu bisa sampai 33 km per jam. Itu kecepatan kita menggunakan GPS. Nah kalau pakai sepeda motor itu kita samakan itu bisa sampai 40 km. Ini baterainya, ketahanan baterainya berapa? Baterainya bisa sampai 3 jam kalau kecepatan low. Pakai apa? Lithium maksudnya? Pakai Ferrel lah, masih baterai gimbal. Oh iya. Terus untuk apa namanya mensupport daya baterai dari mana? Untuk daya baterai ini masih pakai charger dari PLN. Nah, mungkin nanti perkembangannya bisa pakai yang pengereman regeneratif. Jadi ketika mobil ini turun, nanti sekaligus ngisi baterai. Gitu. Oh gitu, dia kayak hybrid gitu ya? Iya. Hybrid. Oke, ini kita dukung terus. Mudah-mudahan SMK Balai Kambang atau SMK Rodatul Muftadiin Balai Kambang dengan potensi yang ada di sini itu terus berkembang, dan guru-guru yang ada di sini juga terus memberikan support, yayasan memberikan support, pondok pesantren memberikan support, dan semua masyarakat yang ada di sini juga memberikan support yang luar biasa. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan terkini SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.